Rasa sakit tu tak adalah, tapi hati I ni sakit tahu tak? I ni baik nak teman diorang, tapi diorang buat. Oi, kalau aku dapat kau siap kau. You kan dengan siapa ni? Salah satu film yang pernah viral di TikTok berjudul Dibang. Dibang merupakan sebuah telefilm dari Astro berkisah tentang Edna yang merupakan hantu penunggu bangunan terbengkelai Mega Utara Hospital. Sedangkan Dibang sendiri adalah sebuah nama channel yang dikelola oleh dua pemuda, Amir dan Sofi. Dibang membuat konten-konten mistis mengungkap keberadaan hantu dari beberapa lokasi yang terkenal. Sayangnya, Sofi sudah mulai bosan karena dia sendiri tidak pernah melihat hantu. Namun, kisah berubah ketika ia mendapat pesan dari Edna, sosok hantu yang katanya merupakan penunggu rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah Edna sebenarnya? Kisah dimulai dari seorang kurir makanan yang mendapatkan pesanan dari bangunan rumah sakit yang sudah terbengkelai. Awalnya ia ragu untuk masuk ke dalam karena terlalu seram dan ia sendiri tidak yakin ada manusia di dalamnya. Ketika kurir itu mencoba menghubungi pemesan, makanan yang diletakkan di kursi menghilang secara misterius. Ia yang ketakutan sendiri berlari pergi memacu sepeda motornya. Terlihat sosok hantu Edna yang tertawa seperti kuntilanak karena ia memang kuntilanak. Berganti ke Sofi, pentolan dari akun channel Dibang yang kala itu sedang melakukan live. Ia menjelaskan tentang Villa Nabila yang terkenal angker. Namun sayang ketika dirinya dan Amir mengunjungi tempat itu, sama sekali tak ditemukan penampakan atau hal yang menyeramkan. Baginya, itu hanyalah bangunan kosong yang tak berpenghuni. Menurutnya, semua hal tentang hantu dalam villa itu hanyalah tentang mindset. Jika yang berkunjung memikirkan adanya hantu, maka ia akan melihat hantu. Salah satu komentar menyebutkan jika ada orang yang pernah melihat lampu rumah itu menyala. Sofi yang tak begitu percaya dengan hantu menceritakan jika pemilik villa itu adalah orang Inggris. Ketika Malaysia merdeka, pemilik villa kembali ke negara asalnya dan bisa saja tiba-tiba pemilik villa datang untuk berkunjung. Ia sangat yakin jika tak ada hantu di dalam bangunan itu. Sofi mengungkapkan jika villa itu merupakan konten terakhirnya tentang kisah seram. Ia akan mengganti Nice Channel karena sudah bosan dengan kisah mistis yang tidak terbukti. Salah satu penonton menyarankan Sofi untuk menjelajah sebuah rumah sakit yang sudah terbengkelai dan terkenal dengan hantu yang bernama Edna. Sayangnya, Sofi sudah tidak tertarik menjelajahi tempat angker lagi. Ia mengakhiri live dan kembali ke tempat santai di mana Amir sedang menonton bola. Amir langsung menanyakan perihal hantu Edna. Menurutnya, mereka perlu membuktikan jika sosok itu memang benar ada dan dijadikan untuk konten channel Dibang. Lagi-lagi, Sofi tak tertarik dan menyuruh Amir untuk menyelesaikan logo food review untuk channel baru mereka. Amir masih mencoba merayu Sofi agar mau mencari tahu tentang Edna, hantu penunggu rumah sakit yang menurutnya akan menjadi viral. Sofi masih beralasan jika konten horor sudah tak menguntungkan dan lebih untung mereview makanan sehingga mereka bisa mendapat endorse. Namun jika konten hantu, hantulah yang untung karena mereka mendapat publikasi gratis. Pada suatu hari, burung-burung pun berkicauan. Sofi menjelaskan pada wawancara tentang asal-muasal channel Dibang miliknya dimulai. Dulunya, ia memang suka melihat orang-orang ketakutan akan suatu tempat. Lama-kelamaan, ia ingin membuktikan hal itu bersama dengan Amir. Namun, selama Sofi melakukan penelusuran ke tempat yang katanya angker, ia sama sekali tak mendapat apa-apa. Bahkan, setan yang banyak diceritakan orang sama sekali tak nampak. Lama-kelamaan, dirinya sudah bosan dan tidak pernah menemukan hantu yang ia sebut dengan nama Dibang. Terjadinya Dibang. Dibang sendiri sudah berdiri selama 6 tahun, mulai dari tak ada yang menonton video mereka, hingga saat ini tiap upload video sudah ribuan yang menonton. Ada apa lah tu? Kisah berlanjut ke Amir yang telah menyelesaikan logo untuk channel baru mereka. Ia mulai penasaran dengan hantu Edna. Ada sebuah artikel yang memberitakan tentang orderan fiktif dari rumah sakit berhantu.
Ia mencetak artikel asal-usul hantu penunggu rumah sakit Mega Utara. Sophie yang makan bersama mengutarakan konsep baru dari channel yang akan mereka buat. Namun sebelum memulai ide cemerlang itu, Amir ingin cuti untuk membuat konten horor di rumah sakit Mega Utara. Menurutnya, video mereka tentang hal tersebut akan menjadi viral. Namun, lagi-lagi Sophie menolaknya. Amir meyakinkan Sophie jika tempat itu memang berhantu karena sudah banyak cerita seram yang beredar di sana. Namun, Sophie tetap menolaknya dan tidak ingin melanjutkan dibang ke tempat seram. Malam harinya ketika ia menonton Mr. Bean, sebuah pesan dari nomor tak dikenal menyuruhnya untuk datang ke Mega Utara. Pesan yang mengaku berasal dari Edna terus meneror Sophie untuk datang ke rumah sakit Mega Utara. Sophie yang merasa dirinya dikerjai pun mematikan handphone miliknya. Namun tiba-tiba menyala dengan sendiri dan masih menerima pesan teror dari Edna. Ia memanggil Amir dan memberitahu jika ada yang aneh dengan ponsel miliknya itu. Sophie membaca pesan yang mengatakan jika Edna meminta datang untuk ke rumah sakit Mega Utara. Sophie menganggap ada yang melakukan prank padanya. Amir pun menyarankan Sophie untuk melacak nomor itu jika memang ingin tahu siapa yang menghubunginya itu. Sophie kembali menjelaskan pada pewawancara tentang masalah pesan dari Edna itu. Menurutnya itu tak masuk akal jika dari hantu, karena menurutnya hantu mana yang membawa ponsel. Kemungkinan nomor itu bisa diubah sesuka hati dengan menambahkan beberapa nomor. Bahkan Sophie mengaku jika ia bisa mengubah nomor ponselnya sesuka hati. Tapi ketika penanya menanyakan tentang apa yang ada di belakang Sophie, ia tampak ketakutan. Itu apa tuh? Hai engkau. Kembali ke Sophie yang mencari nomor handphone milik Edna. Namun sayang nomor itu tidak teregistrasi karena kelebihan 4 nomor dari nomor biasanya. Sophie yakin jika yang mengirim pesan adalah seorang hacker. Amir sendiri punya pikiran yang berbeda dan ia meyakini jika itu mungkin memang Edna yang mengirimkan pesan. Di rumah sakit Mega Utara, sosok kuntilanak berambut panjang bernama Edna tengah merias diri di depan cermin. Ia bersolek bak gadis berusia remaja. Sementara itu, Amir bermimpi buruk di mana ia terbangun dalam sebuah gedung kosong terbengkelai. Terdengar suara alunan seorang wanita dari kejauhan yang membuat Amir penasaran. Tiba-tiba muncul sosok Edna yang mengatakan untuk datang. Sosok itu mendekati Amir dengan wajah yang sangat mengerikan. Sophie membangunkan Amir yang tengah mengigau. Ia menceritakan jika dirinya bertemu dengan Edna. Amir mencoba meyakinkan Sophie untuk berangkat menuju ke rumah sakit Mega Utara. Sophie menolak dengan tegas, namun pada akhirnya mereka bersiap untuk berangkat pagi harinya. Sebelum pergi, Amir memberikan bahan riset yang telah ia buat. Menurut artikel yang ada, Edna bernama Edna Lina yang dulunya merupakan ketua cheerleader yang kematiannya rumit. Suatu saat ketika Edna lompat sana lompat sini, ia bersin dan membuat orang yang berada di bawahnya tak dapat menangkap lompatannya. Edna menjadi koma selama 5 tahun hingga orang tuanya sudah tak sanggup lagi untuk membiayai pengobatan anaknya. Orang tua Edna memohon pada dokter untuk menyelamatkan anaknya itu, hingga akhirnya pihak rumah sakit memberikan sebuah kamar kecil lengkap dengan alat pendukung yang dibutuhkan Edna. Tak berselang lama setelah itu, rumah sakit pun bangkrut. Rumah sakit itu menjadi tak karuan, namun mereka lupa satu hal tentang pasien bernama Edna. Hingga akhirnya Edna meninggal dunia dan ditemukan setelah beberapa tahun kemudian. Sophie yang mendengar itu tak percaya tentang cerita pasal Edna. Bahkan menurutnya artikel yang ada hanya merupakan sebuah karangan semata. Mereka berdua segera berangkat dan sampailah di rumah sakit Mega Utara. Namun sayang pintu depan tertutup dan mereka harus mencari jalan lain. Dengan melalui pintu belakang mereka berhasil masuk ke dalam bangunan itu. Sophie yang berjalan menaiki tangga dikejutkan dengan rambut yang bergelantung. Hal itu membuatnya terkejut dan berteriak, namun setelah diperhatikan lagi, rambut itu tak ada di sana. Amir menanyakan tentang Sophie yang berteriak seperti perempuan. Pemuda yang mengaku tak takut pada setan itu memberitahu kalau dirinya tidak berteriak dan hanya memanggil Amir. Sementara itu di bilik kecil, Edna tengah melakukan sit up. Entah untuk apa kuntilanak satu ini melakukannya.
Ia berhenti di hitungan yang ke-50 dan sudah merasa perutnya menjadi six pack. Ia mendengar suara perdebatan antara Amir dan Sophie. Edna sangat excited dan ia harus bersiap-siap untuk menemui tamunya yang sudah diundang. Dengan penuh semangat, ia bercermin dan merasa melihat dirinya masih menjadi cheerleader. Amir masih menggoda Sophie yang merasa tak takut sama setan. Mereka pun mendirikan tenda dan memasang semua perlengkapan kamera untuk menangkap hantu Edna. Amir memasang kamera di ruangan lain sementara Sophie mulai mendirikan tenda untuk base camp mereka. Edna perlahan mulai menyapa Sophie dengan gaya centilnya, namun ia bingung karena Sophie sama sekali tak menanggapi. Ia perlahan mendekat dan memberikan sapaan pada Sophie, namun sayang pria itu tak dapat melihat Edna. Sophie hanya merasakan ada angin yang berhembus di telinganya dan berlanjut membuat tenda dan tak mempedulikan Edna yang bingung karena panggilannya tak dibalas. Edna mengira jika Sophie budek. Kali ini Edna mencoba mencari perhatian lain dengan melempar kerikil, namun lagi-lagi Sophie tak berkutik dan mengira ada reruntuhan yang menimpa dirinya. Edna terus melempar dan Sophie mengira ada bocah yang melempar kerikil padanya. Budak mana main batu? Edna tak terima dikatakan bocah karena ia sudah berusia 17 tahun. Edna masih tak tahu kalau dirinya sudah menjadi hantu dan Sophie tak dapat melihatnya. Karena sudah kesal dengan Sophie yang tak merespon, ia pun meninggalkannya sendiri. Amir berjalan menyusuri ruangan demi ruangan untuk melihat di mana ia bisa meletakkan kamera yang sekiranya dapat menangkap sosok penampakan hantu Edna. Ia menyusuri setiap ruangan yang sudah terbengkalai hingga tibalah pada kamar milik Edna. Terdapat beberapa peralatan make up dan juga makanan yang sudah busuk berada di atas meja ranjang pasien. Amir memasang satu kamera di ruangan itu dan ia memasang kamera di tempat lain lalu kembali bersama dengan Sophie. Amir menceritakan kalau dirinya menemukan bilik yang penuh dengan make up lama dan makanan yang sudah basi. Bahkan ruangan itu sudah berbau bangkai dan anehnya meski bau tapi ruangan itu tetap bersih. Amir kembali menceritakan kisah seram tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit itu. Mulai dari orang yang hilang dan tak kembali hingga yang pesan makanan di bangunan kosong itu. Sophie yang mendengar semua cerita Amir hanya tertawa karena dirinya tak percaya dan menganggap semua itu hanya bualan semata. Sophie bergegas berkeliling untuk mencari penampakan seram. Ia berkeliling sembari berbicara sendiri. Tak ada satu hal pun yang menyeramkan yang bisa ditemukan, hingga ada sebuah keran shower yang menyala. Ia masuk dan mematikan shower itu yang aslinya sedang Edna gunakan untuk mandi. Edna marah-marah tak jelas pada Sophie yang tak bisa melihatnya. Ketika Sophie beranjak pergi, Edna kembali menyalakan keran air dan mandi sembari bernyanyi. Edna memberitahu pada wawancara jika dirinya mandi ia harus bernyanyi. Karena ia bernyanyi dengan kencang maka tak mendengar ada yang datang. Yang ternyata Sophie muncul dan mematikan keran airnya. Edna merasa tak terima dengan apa yang dilakukan Sophie. Ia menceritakan jika Sophie muncul dengan kamera kecil. Hal itu membuatnya takut jika Sophie merekam dirinya ketika mandi dan hal itu tentu bisa menjadi viral. Namun, untung ia menuruti perkataan orang tuanya yang mengatakan kalau mandi harus pakai baju karena jika tidak maka setan akan mengamatinya. Kembali ke Sophie yang menuju ke tenda. Ia mengajak Amir untuk melanjutkan syuting dengan menggunakan alat pendeteksi gelombang mikro. Menurutnya, jika ada penampakan maka alat itu akan bereaksi. Ketika mereka masuk ke dalam satu ruangan, alat itu bergerak yang ternyata Edna ada di sana. Amir yang memegang kamera hanya terdiam dengan tangan yang bergetar. Sophie yang bingung terus menggerakkan alat itu yang justru menoyor-noyor kepala Edna. Amir yang ketakutan berlari meninggalkan Edna yang justru kebingungan. Edna kembali menceritakan jika ia hanya ingin menemani Sophie dan Amir melakukan syuting karena mereka adalah tamunya. Namun Edna sakit hati karena ia malah ditoyor-toyor kepalanya. Ia hanya ingin berbuat baik namun justru malah disakiti, macam seperti mereka melihat hantu. Rasa sakit tu tak adalah, tapi hati I ni sakit tau tak? Ha? Edna tak terima dan ia menjerit kesakitan, namun Sophie terus menyakitinya hingga Amir pergi seperti melihat hantu.
Edna tak terima dirinya disamakan dengan hantu. Ia masih tak paham jika dirinya adalah kuntilanak. Sophie kali ini menjelaskan di mana Amir terlihat ketakutan dengan wajah pucat dan lari terbirit-birit. Ia cukup aneh karena selama membuat dibang, Amir tak pernah seperti itu. Amir bergegas mengemasi barang dan meminta Sophie untuk segera pergi. Menurutnya tempat yang mereka kunjungi memang tak beres. Sophie justru bingung karena sebelumnya Amir ngotot untuk membuat konten, sekarang ia ngotot ingin kembali pulang. Amir menjelaskan kalau dia melihat Edna dalam kameranya. Namun ketika diputar ulang, penampakan Edna tak ada sama sekali. Amir tetap ingin balik, namun Sophie menenangkan Amir dan membujuknya untuk melanjutkan pekerjaan. Aku tak tipu kau. Aku pernah tipu kau sebelum ni. Mereka syuting di kamar mandi. Sophie kembali menjelaskan kalau di sana tak terdapat apa-apa. Ketika selesai merekam, Amir lagi-lagi melihat Edna yang menyapanya. Tadi you nampak I kan? Kenapa you jerit? Edna bertanya kenapa Amir berteriak ketika melihatnya. Namun bukan dijawab, Amir justru berteriak lagi dan langsung ngacir pergi. Sophie kembali mengajar Amir dan menenangkan kalau apa yang Amir lihat hanya imajinasinya saja. Amir kali ini bertekad untuk balik apapun yang terjadi. Ia mengambil tas, namun kakinya tersandung tangga. Edna muncul merangkak mendekati Amir yang ketakutan. Tiba-tiba Edna bersin dan Amir pun menghilang. Edna kebingungan apa yang terjadi, sementara Sophie kebingungan mencari Amir. Edna menjelaskan kalau ia tak tahu apa yang terjadi dan kenapa Amir menghilang. Ia menganalisis apa mungkin jika Amir sudah balik, namun semua barangnya masih ada. Edna menceritakan jika Amir sepertinya ketakutan. Yang membuat Edna bingung adalah apa yang membuat Amir ketakutan seperti melihat hantu. Macam nampak hantu pula. Ia pun pergi bergegas mencari Amir karena dirinya hanya ingin berteman. Sophie memberikan pernyataan jika ia sama sekali tak menemukan Amir. Sebelum pergi, Amir mengatakan jika ia melihat Edna, namun Sophie meyakini jika temannya itu hanya berhalusinasi. Ia juga tak yakin jika Amir sudah pulang dengan taksi, apalagi bisa dengan cepat mendapat taksi di tempat yang angker. Sophie masih sangat tidak yakin akan kehadiran Edna dalam bangunan itu. Menurutnya hantu itu hanyalah soal mindset. Akan berwujud seperti apa yang dibayangkan. Mirip seperti dengan Edna. Namun Sophie meyakini jika Amir masih ada di dalam bangunan itu dan memutuskan untuk tinggal semalam karena mungkin Amir mengerjainya. Malam harinya Sophie kembali menghubungi Amir namun tak diangkat. Edna kembali menyambangi Sophie namun justru tersandung dan membuat sebuah penampakan. Edna yang kesakitan meminta tolong pada Sophie, namun Sophie hanya mendengar suara dan justru ketakutan. Ia mencoba berlari menuju tenda namun kakinya ditahan oleh Edna. Edna masih kesakitan dan meminta tolong pada Sophie. Sophie berusaha masuk tenda hingga akhirnya ia melihat wujud Edna yang kebetulan terlihat menyeramkan. Sophie menceritakan kejadian malam itu di mana Edna memegang kakinya dan membuatnya sangat ketakutan. Scary, siot. Scary? Edna yang dibilang menakutkan tak terima. Menurutnya Sophie lebih menakutkan. Ia mengatakan jika Sophie berada di taman maka perempuan yang melihatnya akan takut. Ia makin bingung dan mempertanyakan awalnya Amir melihat dirinya menjerit namun kemudian Sophie yang menjerit. Padahal sebelumnya ia hanya memberitahu jika Amir hilang dan mengajaknya untuk mencari bersama-sama. Edna pun menyerah dan memutuskan untuk mencari dengan caranya sendiri. Ia kembali ke kamarnya dan mengambil buku yang ada di laci meja. Dengan menggunakan panduan di buku itu, Edna mulai menggambar dan membacakan mantra. Sayangnya ia tak berhasil menemukan Amir. Ternyata buku yang ia baca adalah petunjuk memasang meja IKEA. Ia pun mencoba mencari cara lain namun masih saja gagal dan tak menemukan Amir. Pewawancara menyarankan Edna untuk melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Edna teringat waktu itu ia bersin dan Amir menghilang. Ia segera mencoba hal itu namun tak berhasil untuk bersin. Sementara Sophie mengemasi barang-barang untuk pulang. Edna kembali muncul dan kali ini ia mencoba memperkenalkan diri kembali.
Namun, Sophie yang ketakutan melihat Edna berusaha berdoa sekuat tenaga, namun yang ia baca hanya doa makan. Ia sangat ketakutan padahal Edna hanya mencoba berkenalan. Sophie hanya bisa melihat Edna dengan wajah seram hingga akhirnya ia kencing di celana. Edna mengatakan kalau dirinya tak melakukan apapun dan mencoba menyadarkan Sophie yang membaca doa makan dan ia hanya tertawa. Ketika Edna ditanya apakah ia tahu kenapa Sophie kencing di celana, Edna mengatakan kalau mungkin Sophie melihat hantu. Namun Edna meyakini jika tempat itu tidak ada hantunya. Dan jika ada hantu, pasti dirinya sudah lama lari. Edna menjadi semakin bingung. Sophie takut ketika melihat hantu, tapi tak ada hantu. Edna masih belum sadar jika dirinya lah hantunya. Di dalam tenda, Edna mencoba menanyakan apa yang Sophie takutkan. Namun Sophie tak menjawab dan hanya berteriak. You boy, I go. Sophie sendiri lagi-lagi menyangkal dan mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan Edna. Menurutnya Edna tidaklah nyata dan jika Edna nyata pasti telah membunuh banyak orang. Sophie berharap bisa keluar dari tempat itu dengan aman. I bunuh orang. Hello, excuse me, my... Edna tak terima dikatakan membunuh orang. Orang tuanya dulu mengajarkannya cara berkelakuan baik. Sophie membawa barang pergi mencari Amir. Ia masuk ke dalam kamar Edna dan menemukan tas Amir ada di sana. Selain itu, ponsel Amir ada di dalam tas serta kamera di atas ranjang. Ia menjelaskan kalau di dalam kamar itu ada make up dan juga makanan yang sudah basi. Sophie pun beranjak pergi dari bilik itu dan berusaha untuk keluar, namun lagi-lagi Edna menghalangi Sophie dan melarangnya untuk pergi. Sophie yang berada di lantai atas melihat kurir makanan yang dipesan Edna. Namun kurir itu justru ketakutan. Edna mengambil makanan dan kembali ke bilik untuk makan makanan itu. Sementara Sophie mencari bantuan dengan HT-nya. Edna menjawab panggilan handy talkie itu yang justru membuat Sophie ketakutan. Ia bergegas pergi menembus tubuh Edna yang berada di sana. Edna menjelaskan jika ia menembus Sophie. Ia kebingungan dengan fenomena itu. Edna mengatakan jika Sophie adalah hantu dan jika Sophie hantu maka Amir adalah hantu. Namun, Edna menyadari satu hal jika mungkin dirinya lah yang sebenarnya hantu. Edna merasa sedih, yang ia ingat hanya mengundang Amir dan Sophie untuk dijadikan teman bermain. Penanya mengingatkan tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ternyata Edna pernah memanggil 2 orang untuk datang dan mereka menghilang setelah Edna bersin. Namun Edna sama sekali tak mengingatnya. Ia tak ingat apa saja yang telah ia perbuat. Edna pun bertanya apakah ia sudah mati. Pewawancara menjawab kalau Edna harus mencari jawabannya sendiri. Edna kembali berjalan ke kamarnya dan menemukan artikel milik Amir yang terjatuh. Edna terkejut mengetahui dirinya telah mati. Ia merasa syok dan bersedih. Sophie yang mendengar teriakan Edna merasa ketakutan. Ia memutar ayat kursi dari HP-nya untuk menghindari kuntilanak Edna. Edna yang berkaca kini melihat dirinya sendiri sudah berubah menjadi kuntilanak. Ia mendatangi Sophie dan ia kini mengaku kalau dirinya memang hantu. Yes, I tahu I hantu. Edna meminta maaf pada Sophie, sementara Sophie kini mengakui jika hantu memang ada dan ia hanya ingin pulang ke rumah. Edna yang bersedih pun kembali tak mendapatkan teman. Sophie menjelaskan jika ia tak mengerti apa yang dikatakan Edna karena semua seperti tawa cekikikan. Ia sama sekali tak paham dengan yang dikatakan Edna dari pertama kali bertemu. Aku tak paham. Kau paham? Sophie masih menutupi ketakutannya dan masih tak mau mengakui dan mengatakan jika perwujudan Edna hanya masalah mindset karena orang-orang di sekitar mengatakan Edna. Setelah Sophie keluar dari rumah sakit, ia melakukan live dan mengatakan jika rumah sakit itu memang berhantu dan ia menyesal datang ke sana. Ia juga mengatakan jika Amir belum ditemukan, bahkan polisi sudah menyusuri tempat itu dan juga Ustadz sudah datang, namun Amir belum juga ditemukan. Ia berharap Amir baik-baik saja. Sophie mengakhiri live-nya. Pagi harinya di rumah sakit Mega Utara, Edna kembali bangun dari tidurnya.
Ia mulai bersemangat dan kini mulai membersihkan sampah makanan yang sudah busuk. Ketika hendak membuang makanan, Edna bersin dan Amir muncul kembali bersama dengan pria yang sebelumnya menghilang. Dan film pun berakhir. Film komedi yang berkisah tentang hantu yang tak tahu jika dirinya adalah hantu. Edna yang tertinggal di rumah sakit sampai mati berusaha mencari kawan agar tidak merasa kesepian. Film ini sangat cocok dijadikan teman santai karena cerita yang cukup asik dan menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.